Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Yoga Tribuono, Fakultas Ilmu Sosial, Pendidikan Geografi 2020. Dan tidak lupa kepada rekan saya yaitu Hilda Syariwani dan dosen pengampu yaitu Ibu Rohani SPD MSI. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang Technological, Pedagogical, Content, Knowledge. Sebelum masuk kepada materi, ada baiknya kita mengetahui tentang latar belakang. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Pencapaian tujuan pendidikan tersebut masih memiliki banyak permasalahan, seperti kurang efektifnya proses pembelajaran dalam menghasilkan peserta didik yang sesuai dengan amanat perundang-undangan. Pendidikan seakan hanya dikesankan sebagai bentuk formalitas dan rutinitas tanpa memahami secara lebih mendalam tentang esensi dari pendidikan tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan Sani pada tahun 2012 halaman 27 yang menyebutkan kurikulum di Indonesia pada umumnya fokus terhadap pengembangan pengetahuan peserta didik. Kebutuhan akan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di zaman globalisasi ini bukan hal yang dapat dikesampingkan. Kebutuhan dalam memenuhi ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi suatu kebutuhan yang sangat penting. Bagi peserta guru, pengetahuan teknologi atau technological knowledge merupakan kompetisi yang harus dikuasai guna mendukung peningkatan dalam proses pembelajaran. Tuntutan untuk terus meningkatkan efektivitas pembelajaran, pendidik perlu memiliki kompetensi dalam memanfaatkan teknologi informasi dalam pembelajaran sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai. Untuk menjadi pendidik yang berkualitas, guru baik pada tingkat sekolah dasar dan menengah dituntut untuk memiliki berbagai macam kompetensi untuk menunjang kegiatan pembelajaran di sekolah. Secara sederhana, untuk meningkatkan efektivitas dalam pencapaian standar isi, standar proses, dan penilaian sebagai pendidik, guru dapat menggunakan program-program seperti misalnya Microsoft Office, Word, PowerPoint, Excel, dan lain-lain. Sesuai Kemendikbud Nomor 32 Tahun 2013, Pasal 2 Ayat 1 pada Standar Pendidikan dan Tenaga Pendidikan menyatakan bahwa dari segi kompetensi profesional dan pedagogi, setiap guru harus mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang biasa disebut dengan IPTEK dapat dijadikan salah satu langkah untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Pemanfaatan teknologi tersebut diterapkan pada semua mata pelajaran, tidak terkecuali pada mata pelajaran geografi. Geografi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik berbagai fenomena alam dan kehidupan di muka bumi, serta interaksi manusia dengan lingkungannya. Usaha untuk mencapai hal tersebut, seorang guru perlu memiliki kemampuan teknologi pedagogical concept knowledge untuk menunjang proses pembelajaran. Pedagogical Content Knowledge atau juga biasa disebut dengan TPACK. Nah, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini begitu cepat, yang mana kemajuan IPTEK tersebut juga memasuki dunia pendidikan.
yaitu dalam pemanfaatan komputer sebagai media pembelajaran. Sejalan dengan hal tersebut, ilmu pengetahuan yang terus berkembang. Begitupun dengan keterampilan guru dalam mengajar. Ilmu pengetahuan yang berkembang sangat cepat sudah seharusnya dipersiapkan oleh guru atau tenaga pendidik. Kesiapan dalam hal penguasaan teknologi memang sudah selayaknya harus selalu dipersiapkan oleh guru dalam rangka menghadapi zaman di era global untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar dan tujuan yang ditetapkan dapat dicapai dengan baik, maka dituntut adanya seorang guru yang mampu dan terampil dalam menggunakan teknologi. Untuk mengemas pembelajaran seperti ini, diperlukan kompetensi khusus bagi seorang guru. Tidak cukup hanya materi pembelajaran atau disebut juga dengan konten, atau kemampuan merancang pembelajaran, yaitu pedagogik, tetapi tenaga pendidik harus mampu menggabungkan keduanya yang kemudian dikolaborasikan dengan kemampuan dalam pemanfaatan teknologi. Nah, kemampuan inilah yang disebut dengan TPACK atau singkatan dari Technological, Pedagogical, and Content Knowledge. TPACK dapat diartikan sebagai pengetahuan teknologi, pedagogi, dan isi atau konten. Konsep ini berawal dari kerangka PCK yang merupakan gabungan dari konsep pengetahuan pedagogi dan isi pembelajaran yang dikembangkan oleh Dr. Lee Schulman. Konsep TPACK dikembangkan oleh Punya Misra dan Matthew J. Kohler dengan pertimbangan adanya perkembangan teknologi yang pesat di masyarakat. Pada prinsipnya, TPACK merupakan penggabungan pengetahuan teknologi, pedagogi, isi yang diterapkan sesuai dengan konteks. Misra dan Kohler menjelaskan bahwa pengajaran yang berkualitas membutuhkan pemahaman yang saling berhubungan di antara tiga pengetahuan, yang mana yaitu teknologi, pedagogi, dan isi. Nah, bagian selanjutnya kita membahas tentang kerangka TPACK. Di sini Anda bisa melihat kerangka TPACK yang bersumber dari Misra dan Kohler pada tahun 2006. Nah, gambar tersebut merupakan model kerangka Technological Pedagogical Content Knowledge. Kerangka tersebut menunjukkan adanya tiga komponen pengetahuan utama, yakni konten, pedagogik, dan teknologi yang saling berkaitan atau berinteraksi satu sama lain. Yang mana pada TPACK titik beratnya adalah bagaimana pengetahuan teknologi atau juga disebut dengan technological knowledge, pengetahuan pedagogi atau pedagogic knowledge, dan pengetahuan konten atau content knowledge dapat disatukan dalam sebuah pembelajaran yang nantinya menjadikan pembelajaran yang efektif
dan berhasil dalam sebuah konteks pembelajaran. Nah, yang pertama tadi, technological knowledge. Pada pengetahuan teknologi atau technological knowledge adalah bagaimana menggunakan teknologi sebagai alat bantu pembelajaran. Sebagai contoh, internet yang menjadi sumber belajar dan sarana belajar bagi pembelajar. Teknologi internet sudah sangat pesat dan mendukung pembelajaran. Teknologi ini juga menyediakan software yang dapat digunakan sebagai pembelajaran dan tidak berbayar, seperti salah satunya adalah Moodle. Yang kedua ada pedagogy knowledge. Pengetahuan pedagogi atau juga disebut dengan pedagogy knowledge merupakan bagaimana cara guru mengajarkan materi pembelajaran, penggunaan model dan metode yang tepat dan kreatif dapat menjadikan proses pembelajaran menjadi lebih efektif. Pendekatan pembelajaran orang dewasa seperti konstruktivisme, sosial kolaborasi, dan sosial konstruktivisme untuk membentuk komunitas. Nah, untuk membentuk komunitas pembelajaran menjadi salah satu contoh model pembelajaran yang dapat digunakan. Yang ketiga ada content knowledge. Pengetahuan konten atau juga disebut dengan content knowledge adalah apa yang akan dipelajari atau substansi materi apa saja yang akan dipelajari. Berdasarkan pada Schulmans pada tahun 1986 tentang kerangka kerja Pedagogical Content Knowledge atau PCK, salah satu framework yang banyak mendapatkan perhatian akhir-akhir ini adalah Technological Pedagogical Content Knowledge atau TPACK. TPACK dianggap sebagai kerangka kerja berpotensi yang dapat memberikan arah baru bagi guru dalam memecahkan masalah terkait dengan mengintegrasikan TIK ke dalam kegiatan belajar mengajar di ruang kelas. Baik, setelah kita membahas tentang kerangka TPACK, selanjutnya kita membahas tentang variabel yang mempengaruhi TPACK. Ada 7 variabel yang mempengaruhi TPACK, yaitu yang pertama, content knowledge atau disingkat dengan CK. Yang kedua, pedagogical knowledge atau disebut dengan PK. Yang ketiga ada technological knowledge disingkat dengan TK. Keempat ada pedagogical content knowledge disingkat dengan PCK. Yang kelima, technological content knowledge disingkat dengan TCK. Yang keenam, technological pedagogical knowledge disingkat dengan TPK. Dan yang terakhir, technological pedagogical content knowledge disingkat dengan TPACK. Ketujuh tersebut kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama tadi, pengetahuan konten atau CK. Bahasa Inggrisnya content knowledge. Nah, pengetahuan konten merupakan pengetahuan yang berkaitan materi pelajaran yang harus dipelajari atau diajarkan.
Ini disampaikan oleh Misra dan Kohler pada tahun 2006. Guru harus tahu tentang isi yang akan mereka mengajar dan bagaimana sifat pengetahuan berbeda untuk berbagai konten daerah. Dalam pembelajaran geografi, pengetahuan konten pembelajaran geografi merupakan pembelajaran tentang aspek-aspek keruangan permukaan bumi, yang mana merupakan keseluruhan gejala alam dan kehidupan umat manusia dengan variasi kewilayahannya. Kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu pengetahuan pedagogikal atau PK. Nah, pengetahuan pedagogi mengacu pada metode dan proses pengajaran yang dilakukan oleh guru dan mencakup pengetahuan di kelas berkaitan dengan pengembangan rencana pembelajaran, pengaturan, pelaksanaan, penilaian, belajar peserta didik. Yang ketiga, pengetahuan teknologi atau TK. Pengetahuan teknologi mengacu pada pengetahuan tentang pemanfaatan berbagai teknologi. Seperti contohnya teknologi digital seperti internet, digital video, papan tulis interaktif, dan perangkat lunak atau program. Dalam pembelajaran geografi, pemanfaatan teknologi sangat dibutuhkan dalam mengolah sistem informasi geografis. Sehingga seorang guru geografi harus memiliki kemampuan pemanfaatan teknologi untuk menunjang pembelajaran yang berkualitas. Kita masuk ke bagian keempat, yaitu pengetahuan pedagogi konten atau PCK. Pengetahuan konten pedagogi mengacu pada pengetahuan konten yang berhubungan dengan proses pengajaran. Ini disampaikan oleh Sulman pada tahun 1986. Pengetahuan pedagogi konten mengakui pernyataan bahwa konten yang berbeda akan cocok dengan metode mengajar yang berbeda pula. Yang kelima, pengetahuan teknologi konten atau TCK. Pengetahuan konten teknologi mengacu pada pengetahuan tentang bagaimana teknologi dapat membuat representasi baru untuk konten yang spesifik. Guru harus memahami bahwa dengan menggunakan teknologi, guru dapat mengubah praktik peserta didik dan memahami konsep-konsep yang spesifik. Pembelajaran geografi hakikatnya adalah pembelajaran tentang aspek-aspek keruangan. Aspek-aspek keruangan permukaan bumi yang mana merupakan keseluruhan gejala alam dan kehidupan umat manusia dengan variasi kewilayahan.
Dengan pengetahuan teknologi konten yang dimiliki seorang guru, peserta didik akan lebih memahami konsep-konsep geografi secara spesifik. Yang keenam, yaitu pengetahuan teknologi pedagogi atau TPK. Pengetahuan teknologi pedagogi mengacu pada pengetahuan tentang penggunaan berbagai teknologi. Teknologi ini yang dapat digunakan dalam mengajar dan untuk memahami bahwa menggunakan teknologi dapat mengubah cara guru dalam mengajar. Nah, sebagai contoh dalam pembelajaran geografi, adanya online learning memerlukan guru untuk mengembangkan pendekatan pedagogis baru yang tepat. Pada saat ini, materi pembelajaran tidak lagi hanya bergantung pada buku pelajaran cetak. Materi pembelajaran dapat berbentuk digital dan dapat di-download. Yang mana hal ini dapat di-download oleh peserta didik melalui perangkat elektronik seperti komputer, smartphone, telepon seluler, atau piranti elektronik lainnya. Sekarang kita membahas bagian terakhir, yaitu pengetahuan teknologi pedagogi dan konten atau TPACK. Pengetahuan teknologi pedagogi atau konten mengacu pada pengetahuan yang diperlukan oleh guru untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam pengajaran mereka di area konten. Guru memiliki pemahaman antara 3 komponen dasar pengetahuan, yaitu CK, PK, TK, dengan mengajar konten menggunakan metode pedagogis yang sesuai dan teknologi. Selanjutnya, kita masuk ke bagian pendekatan TPACK dalam pembelajaran abad ke-21. Salah satu kompetensi yang harus dimiliki guru dalam pembelajaran di abad ke-21 adalah kemampuan merancang pembelajaran dengan menerapkan prinsip memadukan pengetahuan materi ajar, pedagogik, serta teknologi informasi dan komunikasi atau disingkat dengan TIK atau yang dikenal dengan TPACK. TPACK juga merupakan pendekatan pembelajaran yang sangat relevan di masa pembelajaran daring saat ini. Hal ini karena pendekatan TPACK memadukan aspek pengetahuan atau knowledge, cara membelajarkan atau pedagogi, penguasaan materi, pembelajaran sesuai bidang atau konten dengan teknologi. Pendekatan TPACK merupakan pendekatan yang dikembangkan dari pendekatan pedagogi konten knowledge yang pertama kali dikenalkan oleh Schumann pada tahun 1986. Namun, pendekatan PCK tidak sekedar irisan atau gabungan pengetahuan tentang pedagogi dan penguasaan materi. Namun,
diperkuat oleh pengalaman-pengalaman guru. Dalam masa pandemi COVID-19 saat ini, di mana proses pembelajaran telah dialihkan dari ruang kelas ke dalam jaringan, atau yang biasa disebut dengan daring. Teknologi telah mengambil peran sangat penting. Karena itu, guru-guru perlu mengintegrasikan teknologi ke dalam pendekatan PCK, sehingga menjadi TPACK. Untuk memudahkan penyebutannya, yang awalnya TPCK diubah menjadi TPACK. Penelitian oleh Koch pada tahun 2013 menunjukkan bahwa persepsi calon guru terhadap TPACK sangat dipengaruhi oleh pengalaman mengikuti perkuliahan terkait pengetahuan tentang teknologi dan pengetahuan tentang pedagogi dan teknologi. Perkembangan TIK saat ini telah memberikan pengaruh besar terhadap proses pembelajaran, sehingga abad 21 mendorong semua guru dan praktisi pendidikan untuk memiliki pengetahuan yang luas terhadap TIK atau teknologi, informasi, dan komunikasi. Kita masuk ke bagian terakhir atau pembahasan terakhir, yaitu tentang manfaat teknologi dalam pembelajaran. Penting untuk diketahui bahwa siswa sudah tertarik dan terlibat dalam penggunaan teknologi. Hal ini menciptakan banyak peluang luar biasa bagi sekolah dan guru untuk mendapatkan manfaat dari pengintegrasian beberapa bentuk teknologi di kelas dan untuk membuat proses belajar mengajar lebih efektif. Nah, ada beberapa manfaat utama menggunakan teknologi di ruang kelas. Yang pertama, meningkatkan keterlibatan. Ketika teknologi diintegrasikan ke dalam pelajaran, siswa diharapkan lebih tertarik pada mata pelajaran yang mereka pelajari. Teknologi memberikan kesempatan yang berbeda untuk membuat belajar lebih menyenangkan dan menyenangkan dalam hal mengajarkan hal yang sama dengan cara yang baru. Misalkan, menyampaikan pengajaran melalui gamification, yaitu mengajak siswa melakukan karya virtual dan menggunakan sumber belajar online lainnya. Terlebih lagi, teknologi dapat mendorong partisipasi yang lebih aktif dalam proses pembelajaran yang sulit dicapai melalui lingkungan perkuliahan tradisional. Yang kedua, meningkatkan retensi pengetahuan. Siswa yang terlibat dan tertarik dengan hal-hal yang dipelajari diharapkan memiliki retensi pengetahuan yang lebih baik. Seperti disebutkan sebelumnya, teknologi dapat membantu mendorong partisipasi aktif di kelas, yang juga merupakan faktor yang sangat-sangat penting untuk meningkatkan retensi pengetahuan.
berbagai bentuk teknologi dapat digunakan untuk bereksperimen dan memutuskan apa yang terbaik bagi siswa dalam hal mempertahankan pengetahuan mereka. Yang ketiga, mendorong pembelajaran individu. Tidak ada yang belajar dengan cara yang sama karena gaya belajar yang berbeda dan kemampuan yang berbeda. Teknologi memberikan peluang besar untuk menjadikan pembelajaran lebih efektif bagi semua orang dengan kebutuhan berbeda. Misalnya, siswa dapat belajar dengan kecepatan mereka sendiri, meninjau konsep yang sulit, atau melompat ke depan jika perlu. Terlebih lagi, teknologi dapat memberikan lebih banyak kesempatan bagi siswa yang kesulitan atau penyandang cacat. Akses ke internet memberi siswa akses ke berbagai sumber daya untuk melakukan penelitian dengan berbagai cara, yang pada akhirnya dapat meningkatkan keterlibatan. Yang keempat, mendorong kolaborasi. Siswa dapat mempraktikkan keterampilan kolaborasi dengan terlibat dalam berbagai aktivitas online. Misalnya, mengerjakan proyek yang berbeda dengan berkolaborasi dengan orang lain di forum atau dengan berbagi dokumen di lingkungan belajar virtual mereka. Teknologi dapat mendorong kolaborasi dengan siswa di kelas yang sama, sekolah yang sama, dan bahkan dengan ruang kelas lain di seluruh dunia. Yang kelima, siswa dapat mempelajari kecakapan hidup yang berguna melalui teknologi. Dengan menggunakan teknologi di kelas, baik guru maupun siswa dapat mengembangkan keterampilan yang penting untuk abad ke-21. Siswa dapat memperoleh keterampilan yang mereka butuhkan untuk sukses di masa depan. Pembelajaran modern adalah tentang berkolaborasi dengan orang lain, memecahkan masalah yang kompleks, berpikir kritis, mengembangkan berbagai bentuk komunikasi dan keterampilan kepemimpinan, serta meningkatkan motivasi dan produktivitas. Terlebih lagi, teknologi dapat membantu mengembangkan banyak keterampilan praktis, termasuk membuat presentasi, belajar membedakan sumber yang dapat diandalkan dari sumber yang tidak dapat diandalkan di internet, memelihara etikat online yang benar, dan menulis email. Ini adalah keterampilan yang sangat penting yang dapat dikembangkan di kelas. Yang terakhir adalah manfaat bagi guru. Dengan sumber daya online yang tak terhitung jumlahnya, teknologi dapat membantu meningkatkan pengajaran. Guru dapat menggunakan aplikasi berbeda atau sumber daya online terpercaya untuk menyempurnakan cara mengajar tradisional dan membuat siswa lebih terlibat. Rencana pelajaran virtual, perangkat lunak penelitian, dan penilaian online dapat membantu guru menghemat banyak waktu. Waktu yang berharga ini dapat digunakan untuk bekerja dengan siswa yang kesulitan. Terlebih lagi, memiliki lingkungan belajar virtual di sekolah, meningkatkan kolaborasi dan berbagi pengetahuan antar guru.